Selamat datang kepada Bapak, Ibu, kaum muda-mudi, remaja, dan anak-anak dari Paroki Santo Andreas Kedoya, Jakarta di Gua Maria Krep, Ambarawa. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama saya Lauren Felix Gakalahayon, biasa dipanggil Felix. Jadi, di sini saya sebagai pemandu wisata rohani di Gua Maria Krep, Ambarawa. Sebelum itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar Ia senantiasa mendampingi kita dalam berwisata rohani ini. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas penyertaan-Mu hingga mereka dapat selamat sampai di tempat tujuan ziarah ini. Bersama seluruh umat di Paroki Santo Andreas Jakarta ini, kami memohonkan kerahiman Allah untuk segenap umat-Mu dalam perjalanan rohani ini. Berkatilah kami ya Allah, semoga dengan ziarah di Gua Maria ini, kami semakin mampu memahami kerahiman-Mu yang tiada batas. Mampukanlah kami pula untuk menyadari kedosaan kami, bertobat, dan merasakan buah-buah pertobatan itu dalam peziarahan ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita memulai wisata rohani kali ini, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah tentang Gua Maria Krep, Ambarawa. Jadi, Gua Maria ini didirikan tahun 1954. Lahir dengan sejarah yang sangat sederhana dan juga tidak berdasarkan suatu penampakan apapun. Kelahiran Gua Maria ini tak bisa lepas dari seorang berwarga negara Belanda yang bertugas sebagai pengelola perkebunan di sekitar Ambarawa, yang telah mempersembahkan tanah dan rumahnya kepada gereja. Oleh gereja, tanah dan rumah ini diberikan kepada kongregasi Bruder Para Rasul atau Bruder Apostolik. Pembangunan Gua Maria ini juga terkait erat dengan Surat Gembala Sri Paus pada tahun 1954. Surat Gembala itu berisi tentang penetapan tahun itu sebagai tahun Maria dalam rangka pengenangan 100 tahun usia dogma Maria terkandung tanpa noda. Ide dari Romo Bernardinus Soemarno SY yang menginginkan agar dibuat sebuah gua sebagai tempat devosi kepada Bunda Maria, yang kemudian segera direalisasi pada tahun itu juga, yakni pada tahun 1954. Siswa-siswi dari sekolah guru yang tinggal di asrama Gurudaran, Susteran, Ambarawa dikerahkan untuk mengumpulkan batu dari Sungai Panjang dan dikumpulkan di kebun Gurudaran Apostolik Krep. Gua Maria Krep Ambarawa ini dibangun selama kurang lebih 1 tahun, dan pada 15 Agustus 1954 tempat ziarah ini diresmikan dan diberkati dengan air suci dari Lourdes oleh Uskup Agung Semarang. Sejak awal pembangunan, patung Bunda Maria Krep dapat dibuat menyerupai bentuk patung Bunda Maria di Lourdes, Prancis. Nah, jadi itu sedikit tentang sejarah dari Gua Maria Krep Ambarawa ini. Jadi Bapak Ibu kaum muda-mudi, remaja, dan anak-anak sekalian, mengapa sih kita dianjurkan untuk berdoa kepada Bunda Maria? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, di sini saya akan menjawab mengapa kita dianjurkan untuk berdoa kepada Bunda Maria. Karena Bunda Maria lah
yang melahirkan putra Allah dan bunda semua umat beriman yang dalam magisterium gereja Katolik menganjurkan umatnya untuk memohon dukungan doa dari Bunda Maria dan belajar dari teladan Bunda Maria untuk dapat bertumbuh secara rohani. Bunda Maria, Bunda Allah, dan Bunda Gereja yang mendampingi kita atau mendampingi gereja awal dengan doa-doanya juga akan terus mendampingi gereja sampai akhir zaman. Doa-doa Bunda Maria itu dan para kudus di surga selalu menyertai kita yang masih berziarah di dunia ini. Karena kenapa? Karena kita telah dipersatukan oleh Kristus menjadi anggota tubuhnya, dan persatuan ini tidak terpisahkan oleh maut. Jadi itu jawaban dari menurut saya, kenapa sih kita dianjurkan untuk berdoa kepada Bunda Maria. Nah, sebelum Bapak Ibu kaum muda mudi remaja dan anak-anak sekalian berwisata rohani di Gua Maria Kelapa Ambarawa ini, saya akan menceritakan kesaksian seseorang tentang Gua Maria Kelapa Ambarawa ini. Jadi, peristiwa ini sudah lama, sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi, dia ini bekerja di sebuah perusahaan di Semarang. Dia ini sudah bekerja kurang lebih selama 2 tahun dia bekerja. Nah, setelah 2 tahun itu, dia mengajukan pengunduran diri. Nah, pada saat mengajukan pengunduran diri itu, ia diberitahu sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu adanya peraturan baru bagi mereka yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir, yaitu diharuskan membayar sebesar 3 juta rupiah. Nah, ia pun sangat kaget dan segera menanyakan peraturan itu kepada petugas administrasi di perusahaan ia bekerja. Setelah ia bertanya, ternyata benar bahwa peraturan itu benar adanya, dan ia pun langsung lemas, kaget, dan merasa sedih. Tetapi dalam kesedihan itu, ia ingat dan keinginannya untuk melakukan ziarah dengan melakukan jalan kaki ke Gua Maria Kelapa Ambarawa. Kemudian ia berpikir untuk melakukannya sekarang, dan ia pikir sambil sekalian memohon permintaan untuk masalah yang sedang ia hadapi sekarang. Tapi yang ia pikirkan saat itu hanyalah untuk melakukan pekerjaannya saja, perjalanannya saja. Soal permintaan itu, ia hanya pasrah kepada Tuhan. Dan keesokan harinya, ia mulai perjalanan sekitar pukul 6 pagi dengan membawa bekal kalung rosario, minum, payung, peralatan mandi, dan juga menggunakan sendal jepit kesayangannya. Saat itu, ia melakukan novena kepada keluarga kudus Yesus yang ia temukan tidak sengaja beberapa hari sebelumnya. Sebenarnya, aturannya kan dilakukan selama 9 hari berturut-turut, tetapi ia singkat menjadi 1 hari saja. Jadi setiap 2 jam ia akan berhenti dan berdoa. Dengan penuh semangat, ia pun mulai perjalanannya. Dalam perjalanan itu sangat banyak sekali godaan yang membuat ia ingin menghentikan perjalanannya. Jadi haus, panas, lelah, didekati orang gila, juga rasa kesendirian di tempat asing. Untuk mengatasi rasa takut itu dan kesendiriannya, ia selalu merendaraskan doa Salam Maria selama perjalanannya. Terkadang ia berhenti untuk membeli minum, tetapi entah kenapa ia tidak terasa lapar sama sekali. Jadi saat itu ia tidak makan apa-apa. Tetapi yang ia rasakan saat itu adalah perasaan damai dan pasrah. Masalah yang sedang ia hadapi tidak terasa berat lagi. Yang ada di benaknya hanyalah ingin memenangkan dan menyelesaikan perjalanannya. Dan akhirnya sekitar pukul 6 sore ia pun sampai di tempat yang ia tuju,
tempat yang indah dan sejuk, juga penuh kedamaian. Perasaan lega penuh sukacita dan kemenangan, dan juga kaki yang seperti mati rasa bercampur menjadi satu. Ia pun menyalakan lilin, berdoa dan mengucap syukur. Saat itulah ia baru bisa menangis dan menumpukan kegalauannya dalam doa kepada Bunda Maria, dan ia seakan merasakan sentuhannya yang mendamaikan hatinya. Setelah menyelesaikan rangkaian doanya yang berakhir sampai jam 12 malam, kemudian ia tidur di aula. Keesokan harinya ia pun pulang ke Semarang, tapi dengan menggunakan bis. Sesampainya di Semarang, ia bingung. Ia langsung menelepon petugas itu dan menanyakan tentang peraturannya. Dan dengan sangat terkejut, petugas itu bilang bahwa peraturan itu sementara ditangguhkan dan akan ditinjau ulang. Ketika pertama kali mendengarnya, ia pun hanya terbengong, masih belum percaya dengan apa yang terjadi barusan. Dan ia pun sangat gembira. Ini adalah sebuah keajaiban dari Tuhan. Rasanya ingin bertindak, mengabarkan kebaikan hati Tuhan dan kehebatannya. Ternyata Tuhan langsung mengabulkan permohonannya, dan ia pun melakukannya saat itu juga. Saat itu ia pun langsung menuju ke kapel di tempat ia bekerja dan berlutut mengucap syukur atas keajaiban yang ia terima. Dia pun berterima kasih kepada Tuhan, kepada Bunda Maria, Yusuf, dan keluarga tubuh Kristus. Jadi, Bapak Ibu, itu sedikit kisah kesaksian seseorang tentang Gua Maria ini. Jadi, dipersilakan kepada Bapak Ibu, kaum muda, mudi, remaja, dan anak-anak sekalian untuk berwisata rohani di tempat Gua Maria ini. Semoga Bapak Ibu senang, dan saya pun juga senang. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kaum muda, mudi, remaja, dan anak sekalian dari Paroki Santo Andreas Kedua Jakarta. Terima kasih.